Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 dengan materi teks pidato persuasif. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pidato persuasif. Ya. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian pidato persuasif. Ya, jadi pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Nah, jadi teks persuasif ini adalah teks yang di dalamnya terdapat pendapat yang jelas dan logis sehingga nanti diharapkan pendapat tersebut dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dari satu sudut pandang. Jadi itu pengertian dari pidato persuasif. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tujuan pidato persuasif. Seperti teks-teks yang lain yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, teks pidato persuasif juga memiliki tujuan. Jadi, tujuan dari teks pidato persuasif ini adalah untuk meyakinkan audiens atau pendengar agar melakukan sesuatu dengan mengambil sudut pandang dan membuktikan kebenarannya agar meyakinkan seseorang untuk melihat persoalan dari sisi itu. Nah, jadi tujuan dari teks pidato persuasif ini itu untuk meyakinkan audiens, ya, meyakinkan audiens atau pendengar. Nah, itu yang poin penting dari tujuan dari pidato persuasif ini, itu untuk meyakinkan orang. Selanjutnya, cara memersuasi atau mempengaruhi. Bagaimana sih cara kita untuk mempengaruhi orang dalam teks persuasif, teks pidato persuasif ini? Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama itu etika. Jadi kita harus mempunyai etika dalam menyampaikan pidato persuasif ini. Kita harus mempunyai etika, yaitu dengan menggunakan pendekatan berdasarkan norma-norma. Selanjutnya yang kedua itu emosi. Nah, cara mempengaruhi yang kedua itu dengan emosi, itu dengan cara menggugah emosi pendengar. Jadi kita sebisa mungkin menggugah emosi para pendengar atau pembaca pidato persuasif kita itu agar dapat merasakan apa yang kita jelaskan dalam pidato tersebut. Kemudian logika, jadi harus masuk akal. Nah, argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang kita sampaikan dalam pidato persuasif itu harus masuk akal atau dapat diterima oleh logika agar dapat dipercaya atau dapat mempengaruhi para pendengar pidato kita, seperti itu. Selanjutnya itu mengenai struktur isi pidato persuasif. Dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan posisi, kemudian tahap argumen, dan yang terakhir penguatan pernyataan posisi. Baik, yang pertama itu mengenai pernyataan posisi. Nah, pada bagian ini penulis atau orang yang membacakan pidato persuasif menyampaikan pendapat atau pendirian yang diambil terhadap satu masalah. Nah, misalkan masalah kenakalan remaja. Jadi, bagaimana sih posisi kita? Apakah kita orang yang membela atau orang yang sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap argumen. Dalam hal ini disampaikan argumen atau pendapat-pendapat yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang teks pidato tersebut. Kemudian di bagian yang ketiga itu penguatan pernyataan posisi. Pada bagian ini
argumen atau pendapat tadi ditekankan lagi dengan data-data, misalkan foto, gambar, statistik, diagram, dan lain-lain, agar pernyataan posisi atau argumen tadi lebih kuat dan lebih meyakinkan pendengar atau pembaca, seperti itu. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.